Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proposal bisnis perusahaan kami yaitu Pets Love. Perkenalkan, nama saya Citra Aprilia Nurfadila dengan NIM 1502213168. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perusahaan kami yaitu Pets Love. Seperti yang telah kita ketahui, di Indonesia banyak sekali komunitas pecinta jenis hewan yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kebanyakan pecinta hewan tersebut memelihara hewan-hewan seperti kucing, anjing, dan burung. Di satu sisi lain, komunitas pecinta hewan jenis lain yang mungkin jarang dipelihara kesulitan menerima informasi mengenai hewan peliharaannya. Nah, seperti yang kita telah ketahui juga, jumlah pengguna internet di Indonesia ini sudah berkembang sangat cepat. Hal ini membuktikan bahwa sudah banyak orang-orang yang menguasai internet, termasuk juga anggota-anggota komunitas pecinta hewan. Nah, dengan hadirnya website Pets Love berbasis internet ini, kami ingin memudahkan komunitas pecinta hewan untuk melakukan diskusi melalui forum tentang hewan peliharaannya, serta mereka dapat bertukar informasi dan juga melakukan jual beli kebutuhan hewan peliharaannya. Perusahaan kami yaitu Pets Love juga memiliki visi dan misi. Visinya adalah menjadi aplikasi berbasis website yang dapat mempermudah seluruh komunitas pecinta hewan untuk dapat saling bertukar informasi secara praktis dan cepat, serta menjadi sasaran transaksi antara sesama komunitas dengan terpercaya. Misinya yang pertama adalah menyediakan fitur yang dapat memudahkan konsumen dalam mengakses aplikasi berbasis website. Yang kedua, menampilkan tampilan aplikasi berbasis website yang menarik sehingga dapat membuat konsumen nyaman. Yang ketiga, meningkatkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup yaitu binatang melalui forum yang disediakan pada website kami. Kemudian yang terakhir adalah memudahkan konsumen atau pelanggan dalam komunitas untuk mendapatkan kebutuhan barang atau jasa yang diinginkan untuk hewan peliharaannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gedia Arsini dengan NIM 15022132899. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai proposal bisnis kami, yakni profil perusahaan dari Pets Love. Nah, Pets Love sendiri merupakan perusahaan gabungan antara e-tailer dengan community provider, di mana ini bergerak dalam ranah pembentukan komunitas pecinta hewan untuk di seluruh Indonesia agar bisa saling berbagi pengalamannya, dimulai dari pengalaman merawat hewan, pengalaman untuk melakukan aksi peduli terhadap hewan, dan pastinya di sini juga ada fitur yang kami tonjolkan yakni untuk bisa saling bertransaksi antara pencinta hewan di dalam suatu komunitas tersebut, di mana mereka bisa saling memenuhi kebutuhan untuk hewan peliharaannya, bahkan sampai ke kebutuhan untuk hewan-hewan yang memang memerlukan kebutuhan khusus atau misalkan emang termasuk cukup langka seperti itu. Nah, platform yang kami sediakan yaitu juga mengutamakan bagaimana rasa kecintaan terhadap hewan nih. Jadi, kami berdiri bahkan sejak 5 November 2021 yang bertepatan dengan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional nih. Dan diharapkan Pets Love ini hadir dengan setia untuk berusaha menyediakan platform yang menjadi wadah bagi para pecinta hewan dari seluruh Indonesia untuk saling berinteraksi dan berbagi pengalamannya dalam anggota komunitas tersebut. Dan juga pastinya melakukan transaksi jual beli tadi ya untuk memenuhi kebutuhan dari hewan-hewan peliharaannya, dan bisa diharapkan juga dapat mempersatukan komunitas pencinta hewan ini dan memberikan pelayanan terbaik baik itu barang atau jasa agar anggota komunitasnya juga merasa nyaman dan bisa selalu menggunakan dari platform yang disediakan oleh Pets Love. Nah, selanjutnya nih, selain ada profil dari perusahaan juga, ada juga nih selanjutnya filosofi dari nama perusahaan dan juga logo dari perusahaan itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan perusahaan itu pasti punya nama perusahaan yang perlu gampang diingat gitu, dan juga logo yang menjadi ciri khasnya. Nah, Pets Love sendiri juga punya nih. Nah, dari tadi kan saya udah bilang tentang Pets Love, Pets Love. Apa sih sebenarnya Pets Love itu? Nah,
terdapat filosofi dari nama perusahaan kita juga. Pets Love ini sendiri berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu dua suku kata. Yang pertama ada pets yang berarti hewan-hewan peliharaan, lalu juga ada love yang berarti cinta, yang dimana kalau disatukan itu memiliki arti kecintaan terhadap hewan, dan itu pastinya sejalan dengan bidang yang kami gerakan di dalam perusahaan Pets Love ini sendiri. Dan diharapkan juga dengan nama ini, para pecinta hewan dapat mudah untuk mengingatnya. Karena pada dasarnya target dari perusahaan kita sendiri merupakan komunitas pecinta hewan. Jadi dengan nama Pets Love, mereka bisa lebih gampang untuk mengingat nama perusahaan kami dan bisa lebih sering untuk mengakses dari website kami itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah filosofi logo. Seperti yang kelihatan di sini nih, logonya itu berwarna hijau, lalu juga ada aksen orange-nya nih. Nah, hijaunya sendiri itu adalah lime green. Di mana warna hijau ini sendiri melambangkan dari alam yang pastinya khas banget sama habitat asli dari hewan-hewan tersebut. Jadi diharapkan dengan menggunakan warna hijau ini sendiri bisa lebih merefleksikan dari alam itu sendiri dan juga memiliki makna nih kesegaran, sumber kehidupan, kemakmuran yang diharapkan bisa dicapai oleh perusahaan kami dan juga untuk pastinya kesuksesan dari perusahaan kami ini sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada aksen warna orange tadi, di mana itu terdapat pada logo kami di aksen hewan-hewannya itu yang melambangkan rasa antusiasme dengan tujuan untuk merasakan kehangatan yang kami berikan dalam bentuk layanan dalam website kami ini sendiri terhadap pemeliharaan hewan. Jadi untuk aksen hewan sendiri tadi mungkin udah langsung pasti kebayang ya, karena kita kan Pets Love dari bagian pemeliharaan hewan. Jadi itu adalah bentuk simbol bahwa kami adalah website yang melayani tentang kecintaan terhadap hewan-hewan seperti itu. Dan hewan-hewannya juga beragam, tidak hanya satu atau dua jenis saja. Dan untuk huruf PL-nya sendiri itu adalah lambang dari Pets Love itu sendiri yang merupakan singkatan dari kata pets, diambil kata maksudnya huruf P, lalu ada juga L yang berarti love, yaitu kata kecintaan tadi. Jadi jika digabungkan menjadi Pets Love. Nah, mungkin itu sekian dari profil perusahaan dan juga filosofi perusahaan kami. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ferdi Nurrahman Widiarta dari KM 4507 dan dengan NIM 15022132339. Hari ini saya akan menjelaskan tentang model bisnis dari perusahaan kami yaitu Pets Love. Yang pertama adalah value proposition atau proposisi nilai. Proposisi nilai ini merupakan sebuah gabungan dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kami. Nah, baik buruknya penilaian dari pelanggan ini sangat mempengaruhi minat mereka untuk menggunakan website atau platform kami. Maka dari itu, kami, perusahaan Pets Love, berusaha untuk memberikan beberapa penawaran yang sangat menarik. Di antaranya adalah yang pertama, jaminan barang yang original. Lalu yang kedua adalah fitur yang sangat memudahkan bagi pelanggan. Yang ketiga adalah proses pembayaran yang sangat fleksibel, harga yang terjangkau, ketersediaan barang, dan juga proses pengiriman yang cepat. Kedua adalah revenue model. Nah, revenue model ini merupakan salah satu elemen kunci yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan, termasuk perusahaan kami. Kenapa? Karena revenue model ini tuh menjelaskan dari mana sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan dan juga modal. Nah, kalau untuk perusahaan kami sendiri, Pets Love, kami menggunakan dua revenue model, yaitu commission dan juga advertisement. Yang pertama commission. Kenapa commission? Karena perusahaan kami ini merupakan pihak ketiga yang memfasilitasi proses jual beli yang terjadi di website kami. Sehingga dari setiap transaksi yang ada pada website kami mengambil keuntungan sebesar 10%. Lalu yang kedua adalah advertisement. Nah, kenapa advertisement? Karena dari fitur-fitur yang sangat lengkap yang ditawarkan oleh perusahaan kami, oleh website kami berharap bahwa nantinya akan banyak investor dan juga produsen yang memasang iklan di website kami. Selanjutnya yang ketiga adalah market opportunity. Market opportunity ini merupakan salah satu elemen bisnis di mana perusahaan melihat adanya peluang
dan potensi untuk memasarkan produk mereka. Nah, untuk perusahaan kami sendiri, beberapa market opportunity yang kami lihat adalah yang pertama, melihat banyaknya komunitas pecinta hewan di Indonesia yang membutuhkan sebuah platform yang berfokus untuk proses jual beli kebutuhan hewan yang mereka pelihara. Lalu yang kedua adalah melihat semenjak pandemi COVID-19 ini yang kemarin minat belanja online atau online shopping dari masyarakat ini sangat meningkat. Lalu yang ketiga adalah karena pandemi COVID-19 itu juga banyak masyarakat yang memiliki minat untuk memelihara hewan dan minat itu semakin meningkat. Lalu yang terakhir adalah karena saat ini masyarakat ini cenderung menginginkan segala sesuatu hal yang mudah, sehingga kami menyediakan sebuah platform website yang dapat dengan mudah diakses oleh para pecinta hewan tersebut. Nah, yang keempat ini adalah competitive environment. Jadi competitive environment ini adalah pesaing bisnis yang dimiliki oleh perusahaan kami. Jadi perusahaan kami ini tuh memiliki beberapa pesaing bisnis karena mereka ini menjual produk yang hampir sama atau bahkan sejenis dengan perusahaan kami. Nah, yang pertama untuk kompetitor secara langsungnya adalah Pet Kingdom, Junkie Pet Shop, dan juga My Pets. Kenapa mereka ini pesaing langsung dari perusahaan kami? Karena pertama, mereka ini tuh namanya udah familiar banget di telinga para pecinta hewan di Indonesia. Lalu yang kedua, mereka ini juga sudah memiliki cabang yang cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh Indonesia. Namun kekurangan dari pesaing secara langsung kami ini juga, walaupun udah tersebar banyak cabangnya, tapi orang-orang ini kan harus jalan dulu untuk membeli kebutuhan hewan peliharaan mereka. Nah, ada pun beberapa di antara mereka yang udah punya website juga fiturnya nggak selengkap fitur dari website kami. Dan juga barang yang mereka jual atau persediaan mereka nggak selengkap persediaan dari website kami. Lalu selanjutnya adalah pesaing secara tidak langsung dari perusahaan kami. Yang pertama ada Shopee, Tokopedia, Lazada, dan jenis e-commerce lainnya. Kenapa? Karena mereka ini tuh kan gampang diakses dimanapun dan juga menawarkan jasa antar seperti perusahaan kami. Namun kekurangannya adalah mereka produknya ini nggak selengkap produk perusahaan kami. Nah, itu beberapa model bisnis dari perusahaan kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Gaisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaisan Hafiz Rudiawan dari KM 4508 dengan NIM 15022110032. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas model bisnis yang sebelumnya telah dibahas oleh Ferdi. Model bisnis yang akan saya bahas yang pertama yaitu competitive advantage. Keuntungan yang perusahaan kami bawa ke marketplace adalah produk yang dijual memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan pasar, dikarenakan produk dari distributor langsung. Lalu yang kedua, bekerja sama dengan beberapa distributor sehingga kualitas produk dan keaslian produk sangat terjamin. Yang ketiga, membuka peluang untuk produk-produk lokal. Dan yang terakhir, menyediakan forum bagi para pecinta hewan untuk saling bertukar informasi maupun melakukan jual beli. Lalu yang selanjutnya yaitu market strategi. Yang pertama, target pasar. Target pasar dari perusahaan kami yaitu pemilik hewan peliharaan seperti kucing, anjing, kelinci, reptil, dan lain-lain. Lalu pemilik hewan peliharaan yang membutuhkan forum untuk saling bertukar informasi yang dibutuhkan, dan yang baru memulai untuk memelihara hewan peliharaan. Lalu pemilik hewan eksotis atau hewan yang membutuhkan perlakuan atau perhatian khusus. Lalu strategi pemasaran. Yang pertama, memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk membangun awareness terhadap platform Pets Love. Lalu yang kedua, memanfaatkan relasi dengan kumpulan pencinta hewan untuk memulai menggunakan platform kami karena memiliki banyak kelebihan dan berfokus pada kebutuhan hewan. Lalu yang terakhir, melakukan promosi di event-event perkumpulan pencinta hewan. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, organizational development. Ada Gigdia sebagai CEO, Renanda sebagai Head of Marketing, Alexander sebagai Head of Production, Gaisan Hafiz sebagai Head of Creative, Citra sebagai Finance, Safa Fadila sebagai Data Analyst,
Ferdi Nurrahman sebagai social media spesialis, Muhammad Abdul Aziz sebagai customer service, Muhammad Fikri Prada sebagai logistik. Yang selanjutnya, manajemen tim. Dalam sebuah bisnis tentunya dibutuhkan skill dan experience bagi para karyawannya, terutama pada Petslove. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk CEO, memiliki kejiwaan kepemimpinan, bertanggung jawab, dan juga adil, serta bijak dalam menentukan pilihan. Lalu untuk production, harus dapat memproduksi sebuah ide yang inovatif dan baru, tidak plagiat, dan juga orisinil. Untuk kreatif, memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi dan juga kreativitas dalam menghasilkan sebuah karya. Lalu untuk sosial media, memahami algoritma sosial media dan juga mengikuti perkembangan zaman serta memiliki pengalaman dalam bermedia sosial. Lalu untuk marketing dan customer service, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan mempersuasi serta memahami apa kebutuhan orang saat ini. Untuk data analis dan finance adalah bersifat jujur dan juga teliti dalam mengerjakan tugas. Dan yang terakhir untuk logistik, memiliki inisiatif yang tinggi dan juga cepat tanggap dalam menghadapi hal-hal yang baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Prada Fasiaran dari kelas KM 4508 dengan NIM 1502210451. Di video ini saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis. Lalu ada strategi bisnis. Strategi bisnis terdiri berbagai jenis dari B2C itu sendiri, seperti retailer dan community provider yang diusung oleh Petslove. Konsep retailer dan community provider yang diusung pada perusahaan kami adalah kami menciptakan sebuah website, di mana dalam website tersebut berisi produk-produk seputar keperluan hewan yang diperjualbelikan kepada konsumen, khususnya pecinta hewan yang disediakan oleh para distributor. Dan pada website kami akan membuat sebuah forum diskusi para pengguna bertukar pendapat atau berdiskusi maupun melakukan transaksi di dalamnya. Adapun strategi bisnis yang dianut oleh Petslove sendiri adalah diferensiasi dan strategi fokus atau ceruk pasar. Diferensiasi bertujuan untuk mengacu pada semua cara produsen dapat membuat produk atau layanan mereka unik dan membedakannya dari pesaing. Sedangkan strategi fokus atau ceruk pasar bertujuan guna bersaing dalam segmen pasar atau segmen produk yang sempit, serta strategi spesialisasi dengan tujuan menjadi penyedia utama di pasar yang sempit. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander Sisarano, terutama dengan NIM 15022131999 dari kelas KM4507. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai strategi bisnis yang telah disebutkan sebelumnya oleh teman saya Fikri. Selanjutnya, diferensiasi dan strategi fokus atau ceruk pasar yang diusung oleh perusahaan Petslove adalah memiliki target pasar bagi para komunitas pencinta hewan dan pemilik hewan peliharaan di Indonesia dengan menyediakan kebutuhan dan barang-barang mulai dari hewan peliharaan seperti kucing, anjing, ikan, hamster, dan lainnya, sampai hewan-hewan berkebutuhan khusus seperti kadal, buaya, ular, hewan reptil eksotis, dan banyak lagi hewan-hewan lainnya. Dan pastinya semua kebutuhan tersebut yang disediakan oleh para distributor memiliki harga yang dapat diadu oleh kompetitor lainnya. Dan semua kebutuhan yang diinginkan oleh para konsumen dapat dicari melalui website kami, karena perusahaan kami mengusung kelengkapan, kualitas, dan harga yang sangat terjangkau, serta bagi para konsumen dapat saling berdiskusi bersama seputar hewan yang mereka miliki, maupun dapat saling bertransaksi melalui platform yang telah disediakan oleh Petslove. Pemasaran digital merupakan pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital seperti internet, media sosial, telepon seluler, atau media digital lainnya. Maka dari itu, kami Petslove memiliki 4 cara pemasaran digital. Yang pertama itu media sosial, influencer marketing, website, dan konten marketing. Jenis pemasaran digital yang Petslove gunakan yaitu media sosial. Karena di zaman sekarang semua orang menggunakan sosial media, bahkan anak di bawah umur pun sudah menggunakan sosial media. Dan dapat diartikan bahwasanya sosial media itu jangkauannya luas dan hampir semua orang menggunakan sosial media. Dan media sosial juga termasuk pemasaran digital yang terbilang cukup murah, karena
Banyak aplikasi di media sosial yang tidak perlu membayar. Hal itu menjadi poin plus bagi kami memilih media sosial sebagai pemasaran digital di Petslove. Ada 3 aplikasi yang kami pilih, yaitu Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Ketiga aplikasi ini kami pilih bukan tanpa sebab, karena ketiga aplikasi ini adalah aplikasi yang banyak digunakan oleh semua orang. Contohnya Instagram. Instagram merupakan aplikasi terbesar di dunia dengan jumlah pengguna aktif terbanyak, yaitu mencapai 1 miliar. Dan selain itu, menurut Wido, Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan jumlah profit bisnis terbanyak di Asia Pasifik selain Amerika, Brazil, Rusia, dan juga Inggris. Indonesia adalah salah satu 5 dari negara di mana bisnis profitnya paling besar. Karena hal itulah, Instagram sangat berpotensi untuk pemasaran digital Petslove ini, dan juga Instagram mempunyai fitur-fitur seperti memposting video atau memposting foto. Hal itu bisa digunakan untuk pemasaran digital kami tentang Petslove. Yang kedua, kami pilih Twitter karena Indonesia sendiri jika memviralkan sesuatu itu akan meng-tweet di Twitter. Hal ini berpotensi bagi Petslove karena jika seseorang menyukai Petslove, maka mereka akan memberikan ulasan di Twitter, lalu orang-orang akan memberikan like, komen, dan juga meng-tweet balik. Lalu aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok ini banyak membantu perusahaan atau wirausaha dengan penjualan menaik drastis. Hal ini tuh juga bisa berpotensi bagi Petslove karena akan banyak orang yang menggunakan aplikasi Petslove dan bertransaksi di dalamnya. Selanjutnya, yang kedua Petslove pilih adalah influencer marketing. Influencer marketing ini adalah jenis strategi pemasaran digital dengan cara mengajak seorang influencer bekerja sama dalam rangka meningkatkan brand awareness sekaligus penjualan yang disesuaikan dengan target pasar tertentu. Petslove memilih ini karena banyak orang yang mengikuti para influencer mulai dari baju, makanan, tempat yang dituju, gaya, dan lain-lain. Hal itu berpotensi bagi Petslove karena nantinya Petslove akan bekerja sama dengan salah satu influencer dari media sosial. Yang kami pilih pun adalah influencer yang sesuai, misalnya yaitu Alshad Ahmad. Kami memilih Alshad Ahmad karena beliau ini adalah pencinta hewan sesuai dengan aplikasi Petslove, yaitu tentang hewan. Perkenalkan, nama saya Salfadila dari KM4508 dengan nomor induk mahasiswa 15022131185. Di sini saya akan membahas tentang pemasaran digital. Setelah menggunakan sosial media dan influencer marketing, kami juga menggunakan pemasaran digital yaitu berupa website dan konten marketing. Kami menggunakan website karena di masa perkembangan teknologi, semua menggunakan teknologi. Pemasaran dunia maya merupakan pemasaran yang kami pilih dengan membuat website untuk memasarkan Petslove. Website Petslove yang akan berisikan semua informasi tentang Petslove dapat diakses oleh pengunjung. Pemasaran menggunakan website yang memiliki tujuan untuk memudahkan pengunjung datang pada bisnis kami. Dengan adanya website ini dapat menarik pengunjung untuk bergabung pada usaha kami. Para pengunjung sebelum bergabung dengan Petslove tentu ingin mengetahui informasi tentang Petslove terlebih dahulu. Oleh sebab itu dibuatnya website agar pengunjung dapat mengetahui informasi tentang Petslove. Adanya website untuk penjualan produk, branding, dan pemberian informasi kepada pengunjung website yang bertujuan untuk mendapatkan pelanggan. Selanjutnya, konten marketing. Konten marketing merupakan strategi pemasaran dengan memberikan konten mengenai bisnis yang berisikan informasi yang relevan dan konsisten. Konten marketing tidak mempromosikan penjualan secara fokus, namun dengan memberikan konten tentang bisnis tersebut dengan harapan menarik perhatian audiens. Di masa kini, konten marketing lebih dipercayai masyarakat dibanding dengan iklan yang langsung berfokus pada produk tersebut. Masyarakat lebih menyukai promosi dengan bawaan yang ringan dan menghibur, serta mudah dijangkau di media sosial mereka. Konten marketing mengenai Petslove akan dibuat dengan promosi yang ringan, namun harus dibuat secara relevan dan konsisten agar masyarakat tertarik dengan bisnis Petslove. Sesuai dengan ketiga teknik pemasaran lainnya, dengan adanya konten marketing di sosial media lewat influencer marketing yang akan membawa audiens untuk mengunjungi website Petslove yang berisikan informasi tentang Petslove dan bergabung dengan Petslove. Selanjutnya, Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Aziz, saya dari KM4508 dengan nomor induk mahasiswa 150221132. Saya di sini akan menjelaskan kesimpulan dari proposal kami, yaitu Petslove adalah perusahaan retailer yang bergerak dalam bidang usaha untuk melayani customer dengan menyediakan kebutuhan untuk semua jenis hewan, bahkan hewan yang langka dan memerlukan barang-barang yang perawatannya
kebutuhan atau peralatan yang khusus. Filosofi nama perusahaan Petslove berasal dari gabungan kata dalam bahasa Inggris, yaitu pets yang artinya hewan-hewan peliharaan atau love yang artinya cinta. Sehingga nama perusahaan kami memiliki arti mencintai hewan-hewan peliharaan, dan perusahaan kami juga pasti ada tujuannya yang ingin kami capai. Dengan perusahaan kami, yaitu Petslove, memiliki visi dan misi dalam menjalankan usaha kami ini guna mendapatkan kepercayaan dari para pengguna dan juga bisa menciptakan suasana lingkungan kerja dengan pekerja yang teredukasi baik dalam tujuan yang jelas. Dan berdasarkan pada tujuan perusahaan, maka muncullah ide bisnis berupa aplikasi berbasis website e-commerce dengan jenis B2C yang berfokus pada e-tailer dan community provider yang bernama Petslove, yang dapat menjadi wadah untuk berbagai komunitas pencinta hewan yang ada di Indonesia untuk dapat bertukar informasi melalui diskusi online serta menjembatani produsen dan konsumen melakukan jual beli dalam produk kami. Nah, konsep e-tailer dan community provider yang diusung dan dari perusahaan kami adalah kami menciptakan sebuah website di mana dalam website tersebut berisi produk-produk seputar keperluan hewan yang diperjualbelikan kepada konsumen yang disediakan oleh para distributor. Dan pada website kami akan membuat sebuah forum diskusi guna pengguna forum diskusi bertukar pendapat atau berdiskusi maupun melakukan transaksi antara pengguna forum. Perusahaan kami mengambil bentuk B2C, yaitu e-tailer dan community provider, dengan skema yaitu membentuk website yang isinya sebuah komunitas pencinta hewan yang di dalamnya terdapat transaksi juga jual beli kebutuhan pencinta hewan tersebut. Kami juga berusaha untuk mempromosikan layanan kami dengan memanfaatkan kekuatan gabungan dan dari internet dan teknologi pada era saat ini. Pemasaran digital saat ini dapat mengumpulkan dalam menganalisis data dari perilaku pelanggan yang berbeda atau keterlibatan pengguna, memungkinkan mereka untuk memfasilitasi konten dan iklan-iklan yang lebih baik. Dengan layanan yang kami berikan kepada pelanggan, kami harap proposal bisnis ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi adalah bab penutup dari presentasi kelompok kami mengenai proposal bisnis Petslove. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik, dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.